Soal RUU HIP, sebaiknya PA 212 tidak usah ikut komentar karena tidak bermutu. PA 212 itu bukan ormas, juga bukan partai politik. Sangat mungkin mereka tidak terdaftar di Kemenkumham. Disebut ormas juga bukan, disebut parpol juga bukan, disebut aliran juga bukan, entah apa namanya. Ketidakjelasan legal formal dari PA 212 sebenarnya sudah menjelaskan bahwa keberadaan mereka sama sekali tidak penting di Indonesia. Dibanding NU, Muhammadiyah, MUI jelas sangat jauh. Bahkan masih mending FPI yang jelas punya legal formal sebagai sebuah ormas meskipun konon sampai sekarang SK ormasnya belum diperpanjang. Nyaris tak ada kontribusi positif yang diberikan PA 212 untuk Indonesia. Kalau kontribusi negatif jangan ditanya. Meskipun mereka tak jelas identitasnya, namun mereka saling berisik dan sering sekali masuk pemberitaan. Seolah pernyataan yang dilontarkan oleh mereka begitu penting untuk masa depan Indonesia, padahal sejatinya hanyalah sampah. Nyaris semua pernyataan yang dikeluarkan oleh orang-orang PA 212 seperti Nopel Bamukmin dan Slamet Ma'arif tidak ada yang bermutu sama sekali, hanya pepesan kosong belaka. Mereka mencari popularitas dengan omong kosong nyaris tak ada isi. Pernyataan yang dilontarkan PA 212 sejatinya tak perlu menjadi pertimbangan apapun. Sudah pasti tak bermutu, sebagaimana pernyataan ormas seperti NU dan Muhammadiyah. Pemerintah atau DPR tak perlu menggubris pernyataan mereka. Mereka adalah makhluk entah berantah yang seperti tong kosong nyaring bunyinya. PA 212 jelas kelompok yang tak punya malu, sebuah kelompok yang tidak jelas visi misinya apa, tapi merasa penting, merasa punya pengaruh di Indonesia. Meskipun tak jelas visi misinya apa, namun mereka masih terus bersuara tidak penting. Seolah fatwa-fatwa mereka sudah ditunggu oleh umat. Seolah pernyataan mereka begitu penting untuk dipertimbangkan. Terkait polemik RUU HIP yang sedang diajukan oleh DPR, saya paling tidak berharap komentar dari PA 212 karena pasti tidak bermutu. Mereka bahkan tak paham duduk persoalannya seperti apa. Mereka hanya ingin beken dengan cara yang tidak berpuji, yaitu sekedar berisik saja. Lihat saja pernyataan tak berbobot dari mereka terkait polemik RUU HIP. Seolah bersuara mereka begitu penting didengar oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan sebaliknya mereka ikut bersuara biar terlihat keren seperti ormas lain. PA 212 menolak RUU HIP meski pemerintah memutuskan untuk menunda membahasnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Jujur, saya tak yakin mereka paham duduk perkara kenapa RUU HIP menjadi polemik. Mereka latah ikut-ikutan menolak saja agar terlihat penting dan keren. Selain ikutan menolak, mereka juga merasa penting untuk memberikan masukan. Seperti biasa, masukan itu bernada ancaman. Jika pemerintah dan DPR masih berkukuh ingin membahasnya sampai disahkan menjadi undang-undang, PA 212 menuntut agar 7 kata dalam Piagam Jakarta, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dimasukkan lagi dalam sila ke-1 Pancasila. PA 212 juga mengatakan jika mereka memaksa mundur kembali untuk membahas kembali ideologi bangsa yang sudah disepakati, ya apa salahnya kita umat Islam mewacanakan kembalinya 7 kata dalam Pancasila. Pernyataannya ini menunjukkan PA 212 seperti orang mabuk. Yang mereka pahami dari RUU HIP ternyata merubah sila-sila yang ada pada Pancasila, sehingga memberikan usul agar memasukkan kembali 7 kata dalam Pancasila.
Walhasil, saya berharap sekali PA 212 lebih baik diam dibanding ikut memberikan komentar yang tidak bermutu. Di antara semua masukan dan kritikan terhadap RUU HIP, mungkin ini masukan paling ngawur dan keluar konteks. Mayoritas ormas Islam menolak RUU HIP karena tidak mencantumkan TAP MPRS nomor 25/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI karena merupakan organisasi terlarang di seluruh wilayah Republik Indonesia. Hanya PA 212 yang menuntut 7 kata dalam Piagam Jakarta, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dimasukkan lagi dalam sila ke-1 Pancasila. Mereka merasa paham sejarah dengan berargumen bahwa Pancasila sudah selesai dibincangkan dan diperdebatkan oleh para pendiri bangsa, sehingga menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar 1945. Kalau DPR dan pemerintah mau mengutak-atiknya lagi, itu sama dengan mundur ke masa lalu. Pernyataan ini jelas menunjukkan betapa PA 212 tidak paham sama sekali dengan duduk persoalan kenapa RUU HIP menjadi polemik. Mungkin yang mereka kira RUU HIP itu untuk merubah sial-sial yang ada di Pancasila. Sungguh lucu. Wek. Lebih baik urus legal formal PA 212 dulu, agar jelas mereka termasuk spesies yang mana, apakah ormas, apakah partai politik.